Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Zain Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan akrab Azi. Azi. Kawan lama yang benar-benar lama banget kita berkawan. Benar banget. Tapi ini udah lama banget ya, semenjak kapan kita terakhir ketemu? Baru ketemu lagi kita Pada ini? saat di Masjid Istiqlal, pada Di saat Masjid kita lagi Istiqlal, tugas ya? bareng. Iya. Berarti kapan itu ya? Berapa bulan yang lalu atau Sebelum dua? corona. Berarti sebelum corona, Iya. sebelum Ramadan. Ya Ramadan aja biasa kita banyak ini ya kegiatan. Iya, banyak bareng ya. kegiatan, benar. Cuman karena emang corona ini lagi menyerang, jadi kita lebih intensifnya hanya via Betul, telepon aja ya. betul banget. Dan dia juga sombong banget. Di telepon itu susah banget dihubungin. Sering. Banyakan kerjanya luar biasa ini. Mohon maaf. Tapi kesibukan sekarang apa selain kerja? Sekarang kesibukan kerja di lembaga kemanusiaan. Terus yang kedua persiapan untuk kuliah di luar. Luar Terus biasa. yang ketiga, alhamdulillah sekarang dipercaya untuk menjadi imam sholat rawatib di salah satu masjid. Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Satu masjid di Jakarta ya. Di Jakarta Barat Biasa. khususnya, alhamdulillah. Kalau dia kegiatannya banyak, lah gua kegiatannya ngapain? Lu ngapain? Ya Allah, nanya kegiatan gua. Selama ini gua tuh kegiatan di rumah aja, tetap di rumah aja. Dan gua ngelaksanain kegiatan yang bersifat online juga. Dan Iya, gua gimana? pernah ikut dalam satu kegiatan online. Dan itu kegiatan kayak model kajian gitu loh, yang ngebahas satu ilmu. Iya. Dan dalam satu part itu terakhirnya Iya. kan ada door prize. Betul, Gua betul. ikutan tuh. Akhirannya? Gue cuman iseng doang. Cuman buat pantun. Kalau misalkan pantunnya bagus, bakal terima dapat door prize. Dan tau nggak gue dapat door prize-nya apa? Apa? Gue salah satu orang yang mendapatkan door prize. Tau nggak apa? Kayaknya aneh nih. Gue laki-laki dan gue dapat door prize. Gue dapat door prize hijau. Makasih Kok banget bisa buat sih? komunitas yang udah ngasih door prize ke Ya gue. Allah. Ini luar biasa banget. Ini gue tahu bro, sebenarnya bukan buat lu, Enggak bro, ini kayaknya kode. buat calon lu. Bukan bro, ini kode. Gimana? Gue disuruh hijrah. Tapi nggak harus pakai inian juga, nggak harus pakai apa hijab juga Hijab. kan? Tapi gue mikir kenapa gue dikirim ini. Pertama tuh gue mikir apa? Iya. Pasti gue dapat kaos nih. Betul. Kaos. Dan gue nggak nyangka lu speechless kalau misalkan lu dapat hijab. Semoga Lu ini kita positif thinking aja kalau misalkan ini buat calon istri lu nanti. calon istri gue. Buat Iya. calon istri gue siap-siap ya. Jangan gue. Aku. Bener banget. Terlalu gimmick ya. By the way gimana kabar lu hari ini? Gue alhamdulillah gini-gini aja ya enggak. Dan alhamdulillah juga Iya. selama corona menyerang, gue lebih banyak aktivitas yang enggak berfaedah karena gue sedih banget. Terus biasa kan kalau bulan Ramadan, Iya. akhir Ramadan itu kegiatan pasti full ya enggak? Pasti. Antara pasti. rumah sama kita selalu sama kok, walaupun memang kegiatan berbeda, tapi memang kalau misalkan bulan Ramadan itu selalu sibuk bareng ya, selalu sibuk bareng dalam selalu satu sibuk tempat. bareng. Betul. Iya. Dan BTW, Kita ini baru ketemu seriusan, udah lama nggak ketemu Udah sih. lama. Dan lihat kegantengan gue selama ini bro, selama lu nggak ketemu gue, Wah, luar biasa ya alhamdulillah. Sama. Makin hancur ya. gue nggak ngomong, dia doang yang ngomong. Karena untuk menjatuhkan diri sendiri itu lebih baik, karena terlihat baik di mata manusia itu belum tentu baik di mata Allah. Waduh, bener banget, masya Allah. Sekarang jenggotnya udah panjang loh, Luar kayak biasa. Ustaz. Ustadznya di sini, ilmunya di sini. Iya. Jadi Azi ini walaupun lebih muda dari gua, Iya, tapi benar. gua banyak belajar dari dia. Terus gua banyak belajar, banyak sharing sama dia. Walaupun gua juga dalam satu pendidikan gua agama gitu. Iya, Tapi iya. basic ilmu agama dia lebih banyakkan dia daripada gua. Apalagi tadi kan di awal dia nyebutin sekarang udah jadi salah satu imam tetap ya di satu masjid. Iya. Wah, itu luar biasa banget, keren lah gua. Jangan kan jadi imam tetap. Jadi maum aja kadang sering lupa rakaat. Lo Ustaz bisa aja. Gitu loh, luar biasa. Makanya ini salah satu sobat, sahabat, kawan, bisa jadi ade juga dan jadi guru juga.
gitu loh. Jadi kita apapun kejadiannya sharing, walaupun dalam problem tetap Benar. ada ikatan. Benar Iya nggak? benar. Pernah kita ribut-ribut tapi tetap ribut itu saling menguatkan ya. Betul Biasa, banget. kita pernah ribut loh. Pernah kita ribut, terus udahannya malah lebih baik lagi. Terus mungkin gue ngomong gue aja ya. Santai aja ya. Gue pernah curhat sama dia pun juga sering curhat sama gue. Ya kita sering sharing aja sih sebenarnya. Walaupun mungkin kesibukan kita tuh berbeda dan banyak gitu. Tapi menurut lu kawan yang kayak gitu penting nggak? Penting banget. Kenapa? Penting banget. Mungkin kalau misalkan dalam agama itu ada masa di mana itu masa fitrah ya, masa di mana seseorang itu ada di bawah gitu. Yang biasa kita sebut dengan futur, bro. Ya kan? Futur itu bisa tasdidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi dia naik, iman dia naik karena ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Pada saat kita turun, bro, itu kita butuh banget sahabat-sahabat yang memang bisa memberikan masukan, nasihat untuk kita yang dimana kita nanti bakalan bisa bangkit. Jadi buster banget ya. Jadi buster banget. Jadi buster banget. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang imannya mulai down, harus cepat-cepat kontak teman ya. Betul yang banget. Sahabat-sahabat yang memang ngebuat kita makin dekat sama Allah lagi. Betul Luar biasa banget. ya, apalagi lihat baru dikit aja udah luar biasa, apalagi gua ngomongnya belepotan. Enggak lah, kita sama-sama lagi belajar. Dan ada salah satu hal keren yang gua tuh keras berpikir gitu. Kenapa dengan umur dia kan lebih muda banget dari gua gitu loh. Iya. Tapi di umur mudanya itu ada salah satu hal yang ngebuat gua tuh nggak habis pikir. Apa tuh? Pemikirannya dia tuh lebih luas ketimbang orang yang lebih tua dari dia. Salah satunya adalah ketika mungkin di antara kalian yang memang berumur di bawah dari 20 tahun, apa yang kalian pikirkan ketika kalian lepas dari sekolah? Misalkan putih abu-abu. Apa yang dipikirin? Pasti kuliah kan? Atau kerja. Kalau dia mikirnya bagaimana caranya gue biar bisa jadi ulama. Dan itu yang masih gue pikirin dari sekarang. Kok bisa umur dia masih muda kayak gitu, dia pengen jadi ulama? Masih nggak bro? Masih kepengen. Nggak mau berubah? Nggak mau berubah. Apa sih yang ngebuat lu tuh kuat banget pengen jadi sosok ulama? Padahal kan berat banget gitu loh. Mungkin salah satunya gue ingin bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat itu bukan berarti harus jadi ulama doang kan? Betul juga, tapi karena mungkin dari basic agama yang membuat gue lebih terjun kepada agama. Apakah orang tua lo emang salah satu tokoh agama juga di wilayah gitu loh? Dari Kalau- mana inspirasi agama lo gitu? Inspirasi agama, tokoh agama ya? Iya, apakah tokoh agama? Khususnya apakah nanti sih, semangat lo dari mana? Iya, semangat khususnya dari nenek. Yang pertama, nenek adalah salah satu ustazah ya di salah satu daerah di Jakarta Barat. Beliau sudah almarhum, Allah yarham. Dan ayah juga pun begitu sama, walaupun memang nggak terlalu terkenal banget. Gitu. Mungkin karena keturunan ya, dari keturunan yang membuat tuh harus nggak sebenarnya di keluarga gue itu gue nggak didoktrin untuk lu harus jadi ulama gitu, kagak. Tapi ini cuman salah satu cita-cita yang memang gue kepengen tuh. Makanya gue mengambil syariah, salah satunya gue pengen jadi ulama, bermanfaat untuk orang banyak di bidang syariah. Mungkin ada beberapa orang-orang yang keluh kesah masalah dengan ruhiyahnya bagaimana. Nah, mungkin gue bisa bertindak di situ. Dan gue pengen tanya sesuatu. Hal apa yang lu dalemin, salah satu hal dalam satu spek agama? Agama kan luas ya? Iya. Apa yang lu kuasain dalam satu spek keagamaan? Lebih prepare ke sunnah apa Quran? Stylenya? Stylishnya lebih prepare ke sunnah sih. Sunnah. Lebih Kenapa? prepare ke sunnah. Karena sunnah mungkin orang-orang khususnya di Indonesia itu masih tanda kutip tuh jengak ngelihat sunnah tuh seperti apa. Kenapa ya gue prepare ke sunnah? Karena salah satunya ada fadilah yang membuat motivasi seseorang itu sebenarnya kepengen gitu, pengen berbuat ibadah dalam hal sunnah. Kalau wajib ya tentu harus dilaksanakan ya kan, mau nggak mau, suka nggak suka, seseorang pasti harus melaksanakan itu. Tapi benar ya, sorry. Iya. Maksudnya style sekarang kan anak muda lebih ke arah Quran gitu loh. Iya. Lebih banyak ke murotal, ya enggak sih? Iya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan kan. Betul. Banyak orang-orang yang memang bukan orang ya, umumkan orang itu umum ya. Spesifiknya anak muda. Gitu loh. Mereka tuh lebih spesifik kalau misalkan bicara tentang sunnah, malas lah, banyak pertentangan. Tapi kalau tentang Quran, mereka nyatu.
Kalau menurut gue Al-Quran dua-duanya harus sinkronisasi, harus penting ya. Kalau Al-Quran itu benar, mungkin salah satunya seseorang dia bisa mendapatkan hidayah itu dari Al-Quran, khususnya dari kalamullah. Al-Quran itu memang benar-benar yang dimana mungkin lagu atau Al-Quran lebih mending Al-Quran deh. Karena kenapa? Mungkin sekarang stylist anak muda sekarang yang tadi lu bilang itu, dengan suaranya, dengan lagam seseorang, dia bisa, hati dia tuh aduh kok lebih nyaman ya. Nyaman ya bersama dengan Al-Quran. Nah itu salah satunya. Tapi lagi dan lagi orang-orang selalu menanyakan mengenai tentang sunnah itu sendiri kepada gue gitu. Itu sih. Jadi pertanyaan itu lebih banyak ke arah sunnah ya? Iya, pertanyaan itu lebih banyak. Maksud sunnah apa sih gitu, dan gimana sih? Dan salah satu fadilahnya itu kata Allah tuh la yazalu abdi yataqarrabu ilaiha fin nawafil hatta uhibbahu. Apabila seseorang itu melaksanakan yang wajib dengan yang sunnah, sampai di mana kata Allah hatta uhibbahu, sampai aku benar-benar mencintai orang tersebut. Jadi pada saat kita melakukan hal yang wajib dan diiringi dengan yang sunnah, pasti Allah bakalan cinta pada kita. Itu salah satu fadilah yang membuat tuh diri kita tuh lebih dekat lagi kepada Allah. Gitu sih. Tapi BTW, tadi kan luas banget ya yang lu jelasin. Iya. Cuman orang juga pengen tahu dong. Katanya lu juga imam masjid. Iya. Iya enggak? Oleh. Imam masjid. Benar. Tahu dong apa keinginan kita? Apa tuh? Kita pengen dengerin lu gimana bacain satu ayat Quran. Atau dalam satu Quran yang lu tuh suka banget dalam ayat ini gitu. Emosionalnya itu kuat dalam pembacaan ayat ini. Emosionalnya kuat ya. Apa kira-kira ayat apa, surat apa, ayat apa, dan bisa lu bacain? Oh, boleh. Oke ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kenapa Al-Fatihah? Karena suka aja. Kenapa? Sukanya kenapa? Kan banyak ayat yang lebih. Boleh? Mau yang lain? Yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Pantes dan cocok jadi imam masjid ketimbang gua kalau baca Quran. Alhamdulillah hancur. Harus belajar dong. Iya, makanya gue tuh minta dia, ayo dong belajar Quran. Cuman waktunya emang orang sibuk mah susah emang. susah emang. Tapi keren ya, luar biasa ya. Subhanallah ya. Iya. Siapa coba akhwat yang gak mau nempel kalau udah yang gini? Emang lagi nyari sih. Azi namanya. Instagramnya? ahmadzzaini.yusuf87. Jangan dicari, serius. Jangan dicari. Jangan dicari, serius. Kalau dicari repot nantinya. Aduh. Jangan dicari. Yang cowok aja yang nyari. Ngaco lu kalau cowok yang nyari. Enggak, maksudnya berkawan lagi. Iya, boleh. Ini enggak sih? Iya, sujon aja deh kayak akhwat. Iya, kalau akhwat gak dikabarin sujon dia. Iya. Oke, jadi keren banget ya, bacaan Qurannya luar biasa, pemahaman agamanya luar biasa. Dan
kenapa sih orang pasti nanya, apakah channel gua ini channel yang bersifat keagamaan sampai gua harus manggil teman gua yang basic agamanya bagus? Enggak, karena dalam channel gua ini gua akan membuat sebuah inspiring. Dan orang-orangnya pun orang-orang yang pasti mampu untuk membuat sebuah inspirasi. Contohnya Azi ini, dan keren banget kan, apalagi tadi bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya luar biasa. Ini juga hafiz Quran, insya Allah. Semoga kita doakan selesai hafalan Qurannya ya. Allahumma amin. Ya, lagi progres. Lagi progres. Luar biasa. Dan kita doain juga ini yang dari dulu setelah kuliah, setelah selesai sekolah ya, pengen masuk kuliah ke luar negeri. Ke luar negeri di Islamic University of Madinah. Doain ya teman-teman ya, semoga bisa sampai ke Saudi. Ke Saudi, luar biasa ya kita doain. Dan gua nggak mau tahu, pokoknya ketika dia udah selesai, pokoknya udah selesai dalam rangka ikhtiar dia pengen masuk ke kuliah di Timur Tengah nanti di Saudi. Gua nggak mau tahu dia harus bikin konten sama gua, apakah itu nantinya via Zoom atau yang lainnya. Boleh. Kita harus buat pokoknya ya. Amin. Yang penting juga doain gue di sana. Amin. Pasti. Kalau misalkan gue nggak bisa nyampe ke sana, minimal ada adik-adik gue, kawan gue gitu yang nyampe sana. Doain gue. Gitu. Kalau misalkan gue kayak gini nggak bisa sampai sana karena banyak dosa gue, masih ada orang-orang baik yang kenal sama gue bisa. Tawadunya luar biasa orang ini. Tawadu sama tawar dan duit beda. saya sering ngobrol sama beliau, jadi sampai ngakak-ngakak gini, makanya mohon maaf ya teman-teman. Dia emang orangnya itu karakternya susah banget buat deket sama orang dan suka terbuka sama orang itu sedikit banget ya. Iya. Dan sama orang-orang emang kayak deket banget sama dia, terus udah nyaman, feel-nya udah dapet, baru dia bisa kebuka kayak gini. Coba kalau misalkan orang-orang biasa, Masya Allah, tertutup banget kayak akwat. Iya, jadi mohon maaf kalau misalkan dibilang orangnya terlalu kaku atau ya yang terdengar di luar, padahal enggak sama sekali. Kalau misalkan udah klop mah ngobrolnya lebih enak lagi gitu. Dan gue pengen tanya unek-unek. Unek-unek ini. Unek-unek apa? Sekarang unek-unek bukan hanya dari gue mungkin ya. Unek-unek dari kawan-kawan yang lainnya yang juga pernah deket sama lu. Iya. Karakter lu itu kuat banget dengan karakter yang selain kaku, bukan kakunya arti kata susah bergaul, bukan. Kakunya itu keras dalam berpendapat. Nggak mau berbeda pendapat sama orang lain. Kalau udah teguh dengan pendirian pendapat itu harus dilaksanain. Kenapa bisa begitu? Dan karakternya itu kayak seakan-akan kerasnya itu dapat gitu. Sebenarnya gini sih, kalau untuk masalah keras berpendapat, karena mungkin gue lebih lebih ilmiah dalam mengenai tentang ilmu tauhid khususnya. Tapi kalau misalkan karena ilmu tauhid itu menurut gue atau orang-orang juga berpendapat, para ulama juga berpendapat, karena hukumnya dari ilmu tauhid itu udah hitam dan putih aja. Ini jelas sama yang jelas dan nggak jelas udah kelihatan. Tapi kalau masalah hukum fikih ya gue masih berlonggar-longgaran lah, karena sifat dari fikih tersebut, dari maqasid syariah khususnya di bidang fikih itu lebih kepada balancing aja sih, lebih asik fleksibel. Dan lihat realita juga, kalau misalkan memang nggak ada air kan kita bisa pakai debu, contohnya salah satunya seperti itu gitu. Nggak bisa disatukan antara air dan debu. Selain mengenai agama, misalkan kayak berpendapat dan lain sebagainya gitu loh, dalam satu forum, dalam satu kegiatan gitu loh. Mungkin salah satunya gini, gue banyak referensi yang memang gue sudah ketahui, sehingga pendapat gue menurut gue benar, dan teman-teman gue sebenarnya benar juga, tapi mungkin ada perbedaan aja sih, dan itu menurut gue sah-sah aja. Kalau masalah perbedaan sah-sah aja, tapi yang penting ya kita harus jaga silaturahmi, persahabatan gitu ya. Tapi gue orangnya kayak gini. Tapi pernah nggak sih lu ngerasain gak enak sama orang lain ketika membentak? Sebenarnya bukan membentak ya, karena itu karakter lu ya. Iya. Bukan membentak, tapi ada orang-orang yang seakan-akan lu kok membentak-bentak gitu sih. Ada orang yang nggak paham karakter orang lain. Sebenarnya gue orangnya lemah lembut dalam cara ngobrol.
Soalnya gue soalnya gini, inspirasi gue itu dalam apa namanya sifat itu dari ayah. Karena ayah itu ngomongnya lemah lembut. Ayah itu orang suku? Orang Betawi. Orang Betawi. Bukannya orang Betawi nyablak ya? Alhamdulillah karena kan campuran ya. Ayah itu ibunya orang Betawi, apa namanya? Ayahnya ya, bapaknya orang Jawa. Orang Jawa. Jadi dia lebih soft aja ngobrolnya sama ibu, sama anaknya gitu. Tapi kalau misalkan terus. Tapi ada masanya gue tegas sama seseorang, sama orang-orang mengenai tentang ini nggak benar, ini salah, ini benar, gitu. Tapi kalau misalkan ya benar ya udah, gitu. Tapi kalau misalkan salah, kalau dulu mungkin gue ini ya terlalu menggebu-gebu ya. Mungkin kalau sekarang gue lebih soft aja, lebih sebenarnya kalau ini nggak boleh loh, sebenarnya ini nggak boleh loh, gitu. Cuman itu tadi, lu belum menjawab pertanyaan gue. Kenapa tuh? Lu merasa gak enakan gak ketika ada orang ngerasa dia tuh dibentak sama lu? Dengan karakter lu yang agak sensitifnya itu kuat dalam emosional. Baru Apa? Baru pada saat ada seseorang Kayaknya ini sensitif banget ya? Iya. Gimana? Gue pernah ngomong sama seseorang, orang tersebut pernah bilang sama gue kalau misalkan dia tuh sakit hati karena ada yang ngomong kayak gitu malu? Ada. Terus? Masalahnya sih sepele banget. Masalah beliau batuk karena mungkin gue pakai masker dan mungkin alis gue ini kali ya, jadi kelihatan dia itu gue seperti orang marah gitu. Mungkin intensitas suara gue, intonasi suara gue itu nggak bagus juga gitu. Terus akhirnya jadi sehingga orang itu sakit hati, sensitif gitu. Dan dia langsung ngobrol sama gue bilang, aku nggak suka kalau misalkan aku obrolin kayak gitu. Terus padahal gue bilang, enggak Mbak, itu bentuk perhatian saya. Kalau misalkan ini nggak baik, Mbak silakan ke ke klinik untuk ambil obatnya gitu. Kasih saran gitu ya. Kasih saran. Tapi mungkin persepsi orang berpikirnya nggak bagus gitu karena intonasi suara lu aja. Ya mungkin berarti lu baru kerasa sekarang ini. Gue baru kerasa sekarang. Itu lu bodo amat sama orang. Bodo amat. Gue tipe orang yang bodo amat. Tapi di saat orang tersebut bilang sama gue itu, gue langsung mikir ya. Gue orangnya mikir. Kayak misalkan orang lagi marah-marah pas udah di rumah sendiri, kok gue marah-marah sendiri tadi ya. Iya. Gitu. Gue tuh orangnya gitu. mikir ya. Gue karakter pemikir. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada yang tersakiti. Klarifikasi. benar banget. Tapi selain dari itu, di saat kalau misalkan seseorang manggil atau ngajak ngobrol, pembawaan gue tetap dengan zen yang soft aja gitu. Jadi jangan sakit hati kalau dia emang kayak gini karakternya gitu. Iya, kayak gue sama dia ini karakternya kayak putih sama hitam. Kalau gue itu tipikal orang yang dengan suara pelan, lembut ya, santai gitu loh, dan nggak terlalu menggebu-gebu dalam sesuatu. Kalau dia terbaliknya. Gitu. Makanya kita sering bukannya maksudnya kita sering berbeda dalam karakter gitu. Betul. Akhirnya ketika lu ngomong ke gue juga kadang suka sensitif gitu. Iya. Kok Aziz juga gitu. Gue salah satu orangnya gitu. Mungkin salah satu orangnya. Dan mungkin ada juga banyak ya yang ngerasain sama kayak gue. Gitu loh, merasa seakan-akan kok terlalu berlebihan. Padahal enggak, itu setelah gue pelajari ternyata itu karakter orang masing-masing. Dan mungkin salah satu pertemanan itu bisa klop karena mungkin adanya perbedaan di antara kita berdua sehingga kita saling oh dia begitu, ya udah nawain aja gitu. Sejak kapan Patrick Bintar bisa berteman dengan SpongeBob? Bener sih. Dan kalau misalkan seorang teman ataupun dalam berumah tangga, hakikat cinta yang sesungguhnya berat ini nih. Iya, hakikat cinta itu sesungguhnya teman-teman itu yang pertama harus saling melengkapi satu sama lain. Itu pasti. Kalau misalkan di antara kita ada yang kelemahan, kan kita bisa saling nutupin kan satu sama lain kan, betul gak? Dan yang kedua ya saling menjaga ini aja, menjaga hati. Asik. Ya gitu sih. Oh iya, satu lagi,
namanya manusia kan pasti punya kesalahan apa segala macam, dan kita sebagai manusia harus punya stok maaf yang paling banyak, itu kata Ustadz Subhan Bawazir. Sade. Harus ready stock ya. Harus ready Maaf itu stock. harus ready Benar stock ya. benar Nggak boleh banget. pre-order. Nggak boleh pre-order. Nggak boleh, harus disiapin dari sekarang. Betul banget. Dan harus yang paling penting sih. Kenapa? Yang paling penting Apa tuh? harus ada ikatan hati. Wes. Ada ikatan Iya. hati. Bener itu lagi nyari mat. Aliful qulub. Bener. nggak? Bener. Aliful qulub itu harus dibentuk banget ikatan hati. Kalau ikatan hatinya udah klop banget, Iya. mau semarah apapun, yang jauh akan mendekat. Yang mendekat akan semakin merapat. Tapi masih belum. Yang masih belum. Masih belum. Gua doain semoga lu cepet Iya. ke Madinah. Amin. Buru-buru aja masih muda, gua aja belum. Iya sih, bener juga sih. Lu diterima di sana, Iya. Madinah. Diterima set, pas pengen berangkat, ibu nggak ada. Udah takdir dari Allah. Walaupun memang kita kan apa-apa kita Apalagi kan ibu lu pengen Iya. banget lu bisa ada di sana kan. berarti salah satu keinginan beliau udah apa Tercapai. namanya udah tercapai gitu. Dan beliau pasti bangga mengenai Hal apa tentang- ketika lu kangen sama ibu lu yang lu lakuin? hal apa? Ketika dia selalu di saat gue kemana-mana jadi sedih nih. Di saat gue salim sama dia, kalau misalkan gue aktivitas selalu kepala gue diusap, selalu dia bilang Allah Yahdi, Allah Yahdi, Allah Yahdi, Allah Yahdi. Lu selalu denger itu. Selalu dengar itu. Ya Allah berikanlah hidayah kepada anak ini. Allah Yahdi. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keberkahan kepada gue. Kalau Dari ayah ibu. terakhir apa pesan yang disampaikan? Ayah Pernah pesan dengar? terakhir pernah dengar. Pernah dengar sih kagak, tapi dari ibu. Semoga anak ini jadi ulama. Berarti emang dari orang tua ya, doanya orang tua. Itu udah meninggal setelah dari itu. Luar Karena biasa umur ya? 6 tahun, ditinggalnya Waktu umur 6 6 tahun. tahun. Iya. Jadi ketemu ayah waktu kecil dan samar-samar pun ya. Samar-samar. Ingatannya. Itu juga mengenai tentang sifat-sifat dari ayah itu taunya juga dari ibu. Sama kayak ayahnya gitu. Hal apa yang bikin lu keinginan buat ngebahagiain satu selain kuliah di luar? Selain itu ada Ada. apa? Kan setelah keluar dari kuliah pasti otomatis akan belajar berguru dan akhirnya jadi guru juga kan. Selain itu, apa hal yang ingin lu bahagiain buat orang tua? Yang kedua itu harus hafal 30 juz itqan. Setelah dari itu ibu sih nggak minta banyak sih, Nggak dari hati lu, bukan dari ibu lu. dari hati gue Iya, bukan dari ibu lu. ingin memberangkatkan haji dan umrah serta ingin tinggal di Saudi Arabia. Udah Menetap di sana. menetap di sana sama ibu khususnya. Sama ibu. Sama kakak nggak diajak? Sama kakak juga. Tapi mungkin kakak Lebih aktivitas di Indo lebih ya? aktivitas di Indo. Dia lebih senang di Indonesia daripada di luar, Luar negeri. gitu. Luar biasa, Masya Allah ya. Semoga semua cita-citanya bisa Allahumma tercapai ya. amin. Allahumma Dan kita doakan juga siapapun orang yang ingin menggapai cita-citanya ke luar negeri, walaupun di dalam kota sekalipun ya, tetap dikejar apapun kendalanya. Ini enggak sih? Betul. Kalau misalkan motivasi kita adalah orang tua, maka banggakan saat mereka ada. betul. Apalagi kalau misalkan mereka udah nggak ada, nyesalnya luar biasa. Masya Allah, benar. Wisuda sendirian. Karena manusia yang paling keramat itu orang tua. Iya, benar. Kalau biasa doanya ya, Betul. sampai dengan marahnya itu Betul. keramat banget ya. Membekas. Biasa kalau misalkan orang tua udah nggak ada, biasa kok kita sering diomelin. Kangen masa-masa yang seperti itu. Jujur tuh gua kangen bisa dikatakan hampir tiap malam ya. Iya. Sama nyokap, sama ibu. Bacain doa dong. Ya? Bacain doa dong. Gua doain dia di sepertiga malam. Masya Allah. Kayak CD ya. Iya.